Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indra Jaya Sabir dari kelas A34 kelompok 3. Di sini saya akan kembali mereview terkait pembelajaran e-learning yang dibahas oleh tutor saya tadi pagi hari ini mengenai manajemen ASN, di mana manajemen ASN itu menuju ASN berintegritas, profesional, netral, bebas dari intervensi politik. Nah, sebelum langkah lebih jauh, di sini saya akan membahas 5 prioritas kinerja Jokowi Ma'ruf. Yang pertama, membangun SDM. Yang pertama itu pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama kita. Yang kedua, pembangunan infrastruktur akan kita lanjutkan. Yang ketiga, segala bentuk kendala regulasi harus kita potong. Ya, kita potong, harus kita pangkas. Yang keempat, penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran. Dan yang terakhir itu eh, transformasi ekonomi. Nah, adapun beberapa yang saya tangkap dari pembelajaran pada pagi hari tadi ini terkait, ada 2, manajemen ASN dan smart ASN. Manajemen ASN itu menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 1 adalah mengelola ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi dan kolusi dan nepotisme. Nah, kemudian apa sih arti dari Smart ASN? Smart ASN adalah kebijakan yang ditujukan bagi pegawai aparatur sipil negara yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai dan efisiensi pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi secara digital. Kemudian, adapun standar kompetensi manajerial. Yang pertama, integritas, kinerja, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, pengelolaan perubahan, pengambilan keputusan. Ini adalah Permenpan nomor 38 tahun 2017 SKJ ASN, yaitu standar kompetensi manajerial. Kemudian selanjutnya, ini pun adalah peta perjalanan pembangunan aparatur sipil negara. Yang pertama, good government. Yang kedua, reformasi birokrasi. Yang ketiga, sistem merit. Dan yang paling terakhir adalah birokrasi berkelas dunia. Nah, di sini saya akan tutor saya menyinggung sedikit apa sih itu sistem merit. Nah, ini adalah slide selanjutnya, pengertian dari sistem merit ASN. Sistem merit adalah kebijakan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membeda-bedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Nah, adapun poin-poin yang bisa saya ambil yaitu terkait seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif. Yang kedua, menerapkan prinsip fairness. Yang ketiga, penggajian, reward and punishment berbasis kinerja. Yang keempat, standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik. Dan manajemen SDM secara efektif dan efisien melindungi pegawai dan intervensi politik dan dari tindakan semena-mena. Kemudian, adapun kebijakan Human Capital Management aparatur sipil negara itu sistem merit ASN. Nah, yang pertama itu perencanaan. Yang kedua perekrutan dan seleksi, ini adalah tahap-tahapnya, yaitu dari perencanaan, perekrutan dan seleksi, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja dan penghargaan, pengembangan karir, yaitu promosi karir untuk kedepannya, purna bakti dan kesejahteraan. Kemudian selanjutnya, nah beberapa yang dibahas dari e-learning tadi pagi ini yaitu perbedaan PNS dan P3K. Nih di sini saya mendapatkan ada 4 perbedaan antara PNS dan P3K. Nah, yang pertama itu PNS. PNS itu berstatus pegawai tetap, ada nomor NIP induk pegawai, yaitu biasa disebut NIP. Kemudian untuk P3K, bekerja dalam jangka waktu tertentu minimal 1 tahun dan dapat diperpanjang hingga 30 tahun. Kemudian perbedaan yang kedua, PNS ada jaminan hari tua dan pensiun, sedangkan P3K tidak memiliki jaminan hari tua dan pensiun. Nah, yang ketiga, PNS memiliki pangkat, jabatan, jenjang karir. Untuk P3K itu tidak ada status pangkat. Jadi semuanya sama rekan-rekan. Kemudian perbedaan keempat terkait PNS. PNS ada mutasi
atau pemindahan kerja, sedangkan P3K tidak ada mengajukan mutasi. Nah, eee, tutor yang, tadi pagi ini terkait, dia membahas beberapa isu, yaitu di instansi saya yang belum sesuai dengan manajemen ASN dan Smart ASN dalam kaitannya pemberian layanan publik dan proses sistem kinerja. Nah, ini adalah tahapan-tahapan bagaimana kita dapat mampu menganalisis isu-isu yang ada di suatu permasalahan yang ada di instansi kita. Yang pertama itu mengidentifikasi isu, terus mengidentifikasi teknik APKL, kemudian masuk di teknik USG. Di teknik USG ini ada 3 poin permasalahan yang kita harus angkat dan memberikan nilai yang kemudian nilai yang paling tinggi itu adalah nilai yang kita permasalahan isu yang kita angkat untuk ke depannya. Kemudian yang keempat itu melakukan metode Fishbone, yang kelima adalah dampaknya, yang keenam adalah rekomendasi solusi. Nah, rekomendasi solusi inilah yang akan memberikan kita akan perubahan yang pada hasil aktualisasi kita untuk ke depannya. Mungkin cukup sekian dari pembahasan saya, mungkin singkat tapi inilah yang bisa saya sampaikan dan ini yang saya bisa tangkap dari pembelajaran pada pagi hari ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua.